PBNU tanggapi aksi Gus Elham, ciumi anak sebaiknya tak dilakukan di depan umum. Berarti diizinkan oleh PBNU untuk melakukan tindakan seperti yang begitu-begitu, cuman jangan depan umum katanya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Terus di mana? Di belakang umum. Kalau tidak depan kan berartinya di belakang. Jangan depan kamera tapi di balik layar. Loh, di balik layar bagaimana? Apakah lebih parah nanti? Kalau lebih parah di balik layar, boleh begitu. Penuh ambigu teman-teman. Kelabakan mereka ini. Orang-orang petinggi NU ini sedang kelabakan. Diberikan banyak, dicecar banyak pertanyaan oleh netizen dengan tingkah gus-gusan yang semacam ini. Penuh pertanyaan yang membuat mereka bingung mau jawab apa. Sedangkan dari KPAI sendiri semakin kenceng nih ya, berita terbaru ini dari KPAI semakin kenceng untuk melaksanakan wacana melaporkan gus-gusan ini kepada pihak yang berwajib ya, sama-sama makin kenceng sekarang. Tapi apa? Dari pihak PBNU ada berbagai macam problematika silang pendapat. Perhatikan Miftahul Ahyar kemarin. Miftahul Ahyar memberikan pernyataan bahwa tindakan gus-gusan ini wajib dikecam, wajib dikutuk, dan wajib kepada polisi untuk jemput bola. Miftahul Ahyar juga bagian dari PBNU teman-teman. Setelah pernyataan Miftahul Ahyar ini beredar, muncul lagi dari PBNU lain yang memberikan pembelaan semacam ini tadi. Kata PBNU, sebaiknya tidak dilakukan di depan umum. Artinya apa? Dilakukan di balik umum. Apa juga kata Gus Yahya Khalil Stakuf? Kata Yahya Khalil Stakuf, kita tidak memberikan sanksi apapun kepada Gus L. Kenapa? Gus L itu bukan bagian atau pengurus di dalam Ormas NU. Bukan. Jadi sudah tidak diakui teman-teman. Ini untuk menjaga PBNU-nya. Terus NU yang lain, seperti Gus Komisaris Tambang Nikel, yaitu Fahrul Razi. Fahrul Razi juga memberikan pernyataan seperti itu, bahwa apa yang dilakukan oleh Gus L ini tidak layak, tidak pantas, dan mencemari norma agama, marwah agama. Gus L menurut Gus Fahrul sama Gus Miftahul Ahyar sama mencederai marwah Islam. Tapi menurut PBNU yang lain sama ketuanya, yaitu Yahya Khalil Stakuf, tidak teman-teman. Tidak bisa dijatuhi hukum. Sanksi apa moral ataupun apa gak boleh. Karena bukan bagian dari PBNU, bukan bagian dari pengurusan. Pengurusan gak tuh? Dan kalau melihat tingkah si Gus L ini teman-teman, nyanyi-nyanyi dia. Jadi beberapa kali saya menyaksikan si Gus L ini nyanyi-nyanyi dengan perempuan, selawatan, dan perempuannya pakai rok mini. Nah seperti itu kejadiannya. Gak jauh berbeda dengan Gus Miftah. Memang hari ini sekarang ini orang gus-gusan yang sudah merasa menjadi keturunan bagian dari orang-orang yang ditokohkan, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bisa dibenarkan. Seperti Miftah. Miftah kan keturunan Raden atau siapa begitu ya. Pokoknya keturunan orang penting dia teman-teman. Dia tuh keturunan orang penting. Terus ketika dia dakwah, katanya dakwah, masuk ke klub-klub malam, lantas apa yang dia lakukan? Ya petuah-petuah bijak. Mana ada ketika didakwahi oleh siapa namanya? Oleh Miftah. Klub-klub malam itu tutup. Bos-bosnya pada insyaf, karyawan-karyawannya, LC-nya atau transaksi haramnya di sana berhenti, stop, tidak, makin rame. Artinya apa? Dakwahnya tidak berhasil teman-teman. Kan dakwah itu mengingatkan orang dari keburukan untuk menuju pada kebaikan. Tapi enggak kalau Miftah. Sampai dia mengatakan, diposting di akun sosialnya sendiri, bahwa ada bos klub malam katanya mengumrohkan beberapa karyawannya. Uang haram dipakai untuk keperluan ibadah Islam. Dan Miftah di sini tidak memberikan edukasi bahwa hal tersebut tidak boleh. Kalau ingin mengumrohkan orang, dipilah ini uang haramnya, ini uang halalnya, pakai uang halal gitu. Enggak dia, enggak ada. Jadi ketika dia masuk ke klub malam, hanya menyampaikan petuah-petuah saja. Ya sama dengan Gus L ini, beserta gus-gusan yang lain, yang dimana mereka itu hobi juga petuah-petuahan, kata-kata bijak, kata-kata cinta, anak-anak senja. Ya anak senja juga bisa melakukan hal itu. Enggak perlu jadi gus-gusan, enggak perlu jadi kiai.
I got my top on my head, and nobody understand. Mama shako, Konyol. Sekarang ini banyak orang konyol dijadikan tokoh untuk membodohi umat, untuk menipu umat, oknum-oknumnya. Jangan lupa sebut oknum, nanti mereka marah. Oh, Harry Plus ngeritik ulama. Oh, banyak orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah nonton video saya, dia komentar di media sosial, teman-teman. Harry Plus jadi pengkritik ulama. Iya, yang Harry Plus kritik ulama-ulama gendeng. Ulama-ulama dungu. Ulama-ulama penipu umat. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang hobi membenarkan hal-hal konyol aneh-aneh dalam agamanya. Sekalian, Gufron kan dianggap ulama, yaitu yang saya kritik. Adi Hidayat, Adi Hidayat itu kan cerdas, hebat dia. Asy'ara surah pemusik. Bagi orang yang tidak masalah dengan musik, yaitu tidak masalah mau menjuluki Al-Quran surah pemusik. Tapi bagi orang yang bermasalah dengan musik, ya itu akan jadi masalah. Kalian di golongan mana? Ngasih pilihan mereka, teman-teman. Ngasih pilihan. Guru kumpul waliun min auliyaillah. Buka dulu sarung. Kasih lihat sempak. Sama. Gus-gusan juga seperti ini. Dia itu punya keyakinan bahwa untuk menjadi wali di dalam NU, ya, di dalam NU terkhusus. Karena kalau di Muhammadiyah gak bakal laku. Di Al-Irsyad, di Persis, apalagi di Salafi gak bakal laku, teman-teman. Untuk menjadi wali harus aneh dulu, harus nyeleneh dulu. Kalau sudah aneh nyeleneh, wali mereka. Sampai-sampai apa? Orang yang menjadi gila di dalam keyakinan sufi sudah jadi wali dia. Banyak orang yang salah paham tentang wali majdub. Majdub seperti Wan Sehan. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Orang majdub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Judiba katanya. Kalimat sontoloyo itu. Dan sebagai penutup, saya ingin membacakan berita dari Miftahul Ahyar, teman-teman. PBNU. Kalau satu kabinet diisi oleh santri, insya Allah aman, mereka taat. Kalau satu kabinet, teman-teman. Intinya kabinet Kementerian Agama. Buktinya di dalam satu kabinet nih, kabinet Kementerian Agama 2023-24 kemarin, yang dipegang oleh santri Yakut Khalil Kumas. Apakah aman? Gak aman, teman-teman. Korupsi kota haji. Sampai hari ini tersangkanya belum kunjung diberitakan siapa. Ada apa wahai KPK? Kenapa belum berani memaparkan siapa tersangkanya? Bukankah begitu gampang untuk menetapkan tersangka berhubung sudah melihat berbagai macam bukti, data, fakta, kasus lapangan? Harusnya sudah bisa. Perhatikan beberapa pelanggaran itu. 1. Merubah sistem dipecah menjadi 50-50. Itu sudah melanggar aturan. Barang bukti sudah ada ini ya. Terus yang kedua, setelah dipecah 50-50, yang 50%-nya diapakan? Dijual belikan dengan harga yang fantastik. Ini saja sudah menjadi pelanggaran pidana. Setelah tercium ada aroma-aroma kalau ini akan diusut, orang yang diutus oleh lingkaran Kemenak untuk menjual belikan kuota haji itu diperintahkan untuk mengembalikan uangnya. Uangnya dikembalikan, teman-teman. Kenapa? Hendak mau cuci tangan. Jadi harus diperhatikan dengan sangat baik bahwa orang-orang yang nyantri pun belum tentu benar. Buktinya di kasus pondok pesantren, ratusan kasus pencabut, ratusan kasus asusila, bahkan kasus asodo banyak, LGBT banyak di sana. Oknum-oknumnya melakukan itu. Dan bahkan kasus kekerasan fisik tidak sedikit. Ketika mereka demo-demo, apa yang mereka lakukan? Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, membakar gedung ini. Memang sudah ada jiwa-jiwa seperti itu. Ini katanya orang yang bergelar doktor di bidang Al-Quran. Doktor di bidang Al-Quran tapi seperti itu. Ini kan pembodohan namanya. Kok bisa? Dapat dari mana gelar doktor itu? Tapi akhlaknya sebegitu rusaknya. Marah. Ketika ada kasus pencurian, mana ada dia marah. Kasus feodalisme dikritik, dibahas oleh Etan 7, mereka marah. Tapi ketika ada ratusan kasus penjualan di pondok pesantren, tutup mulut mereka, tutup kuping, nggak ada berita. Itu saja dari saya.